Shalom sahabat GPIB, saya Pendeta Leonardo Pardosi, Pendeta Selamat pagi, Ibu, Bapak, Saudara, dan anak-anak sekalian. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu keempat sesudah Pentakosta. Dalam rangkaian bulan pelayanan dan kesaksian GPIB, kiranya melalui ibadah ini kita mengalami kasih dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Adapun pemberita firman dalam ibadah ini, Pendeta Ronald Mauli, Kabar Karbun SSI Teol, Master Teologia. Kita akan masuk di dalam ungkapan situasi. Shalom sahabat GPIB, saya Pendeta Leonardo Pardosi, Pendeta Jemaat yang ditugaskan di GPIB Sion Nunukan, Pos Pelkes Betel Binusan, dan Pos Pelkes Immanuel Bambangan. Hari ini dalam bulan Pelkes, saya akan memperkenalkan rumah kami. Pos Pelkes Betel Binusan terletak di Desa Binusan, RT 11, di wilayah Kilo 2, Kecamatan Nunukan, Kalimantan Utara. Pada saat ini, kami memiliki 27 jumlah anggota kepala keluarga yang sebagian besar adalah petani. Kami dalam kebersamaan keluarga sedang merintis dan mengupayakan tanah seluas 8.000 meter yang digunakan untuk perkebunan cabai sebagai wujud pembangunan ekonomi gereja. Dan saat ini, kami masih terus bergumul dan berjuang karena sudah pada tahap pembuatan bibit sebanyak 5.000. Kiranya, sahabat GPIB berkenan menopang kami dengan segala bentuk perhatian yang penuh kasih.
Pospelkes Immanuel Bambangan terletak di Desa Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, perbatasan Indonesia-Malaysia. Saat ini, kami berjumlah 11 anggota kepala keluarga. Demikian dari Pospelkes Betel Binusan dan Pospelkes Immanuel Bambangan. Terima kasih Ibu Bapak sudah mau mengenal gereja kami. Kiranya sahabat GPIB berkenan menopang pembangunan ekonomi gereja yang saat ini sedang dirintis kurang lebih 8.000 meter perkebunan cabai. Kami ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat GPIB. Jikalau bukan Tuhan yang membangun, mungkinkah gereja akan hadir? Jikalau bukan Tuhan yang menuntun, mungkinkah gereja mampu melewati tantangan? Jikalau bukan Tuhan yang menyertai, mungkinkah gereja bisa tetap berdiri? Terkadang gereja diperhadapkan dengan hantaman gelombang, diperhadapkan badai yang menghantam, dan kami tetap berdiri karena Tuhan beserta serta memberikan yang terbaik. Gereja tetap berdiri kokoh karena di dalamnya ada campur tangan Tuhan. Kita diajak untuk menghadirkan damai sejahtera, kita diajak untuk berbagi sukacita, dan kita diajak untuk menyatakan kasih-Nya. Oleh sebab itu, dalam arak-arakan bersama di bulan Pelkes GPIB, kita diajak bersama-sama bersekutu dengan GPIB, Jemaat Sion Nunukan Pospelkes Immanuel Bambangan, dan Pospelkes Betel Binusan untuk memiliki sikap berhikmat supaya baktera itu menjadi berkat dan menghadirkan damai sejahtera dan sukacita bagi semua orang dan seluruh ciptaannya. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
Selamat dunia. Mari puji Dia, Sang Anak Domba Allah. Mari puji Dia yang mati bagi kita. Sang Juru Selamat dunia. Jemaat Tuhan, kita habiskan ibadah kita dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Filipi 2 ayat 2b menjadi nas pembimbing bagi kita yang menyatakan, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Terimalah salam, anugerah, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus akan menyertai saudara dalam kebenaran dan kasih. Dan menyertaimu juga. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita.
Berilah kami pengampunan ya Bapa, dan baharuilah hati dan perilaku hidup kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang hidup. Rasa aku dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu, damailah hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, maka disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis dalam Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27 yang menyatakan, Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan dari tubuhmu hati yang membatu dan memberikan kepadamu hati yang lembut. Rohku akan kutaruh dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku serta melakukannya. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur, juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya.
Jemaat Tuhan silakan berdiri untuk kita bersama mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Menjadi perintah Tuhan bagi kita sebagai umat yang telah ditebus di dalam Yesus. Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang menyatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang utama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan kesaksian kita di tengah dunia ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tuhan Allah, Raja surga, Allah Bapa Maha Kuasa, Engkaulah yang layak kami puji, menyembah sambil bersyukur demi kemuliaan-Mu. Domba Juru Selamat, Putra Allah Maha Kuasa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami, dengarlah doa kami. Hanya Kau yang Maha Suci, hanya Kau yang Maha Tinggi, ya Yesus Mesias Tuhan kami, beserta dengan Roh Kudus di kemuliaan Bapa-Mu. Kesaksian pujian memuji nama Allah, paduan suara Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan.
Terima kasih atas puji-pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menyiapkan hati kita, mohon bimbingan Roh Kudus sebelum membaca, mendengar, merenungkan firman Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami umat-Mu yang siap berjalan dalam kehendak Allah melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca, dengar, dan renungkan ini. Karena itu biarlah Roh Kudus yang berkuasa pada diri kami sehingga kami boleh berdiam diri sejenak, mengarahkan hati pikiran kepada firman Tuhan yang akan disampaikan, sehingga kami boleh dibentuk dan dilengkapi dengan firman-Mu, dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11 yang menyatakan, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dalam keadaan sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya, menetap di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tentunya mengasihi Tuhan. Shalom.
Teladan Kristus dalam hidup bersama menjadi tema dalam renungan kita di hari Minggu ini. Berbicara tentang teladan. Bapak Ibu, apa itu teladan? Kalau ditanya, apa itu teladan? Contoh. Apalagi? Ya, panutan. Iya. Kata teladan. Kita sering mendengar teladan adalah sesuatu yang patut ditiru. Sesuatu yang patut dicontoh. Sesuatu yang patut diikuti. Kata teladan sesuatu yang baik untuk dicontoh. Ya. Sudah jadi teladan Bapak Ibu? Hah? So jadi teladan kah? Hah? Gak ada yang jawab. Ragu-ragu kali ya. Mau jawab iya, teladannya apa gitu ya. Mau jawab enggak, tapi kayaknya sudah gitu. Sudah jadi contoh yang baik kah? Hah? Belum? Sudah jadi sesuatu yang bisa dicontohkah? Hah? Wah, ragu-ragu ini. Sudah dapat ditirukah? Belum atau sudah? Sebelah sini kata belum, yang ini diam. Nah. Hah? Jangan ditiru. Ya, yang jahat-jahat jangan ditiru. Jangan-jangan kita suka nyuruh orang tiru apa yang kita lakukan tak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sudah jadi teladan? Sudah? Bapak-bapak, so jadi teladan di rumah? Mana bapak-bapak ini? Sudah jadi teladan buat suami dan buat istri dan anak-anak? Sudahkah? Hah? Ada bapak-bapak sini? Nanti saya tanya ibu-ibunya. Ya. Bapak-bapak bagaimana? Sudah jadi teladan? Sudah. Sudah apa belum? Ada yang sudah, ada yang belum, ada yang diam. Ibu-ibu gimana? Kaum perempuan, nih PKP ini. Sudah jadi teladan buat suami? Yang sebelah sana saja yang jawab. Mentang-mentang mereka nyanyi di PKP. Tapi ibu-ibu sebelah sini diam. Kita aminkan. Lewat firman ini mau diajak kita supaya menjadi teladan. Kalaupun belum, paling tidak kita sudah berusaha menjadi orang yang dapat ditiru, menjadi orang yang dapat dicontoh karena kebaikan-kebaikannya. Karena apa yang dilakukan itu memberi sesuatu yang baik kepada orang lain. Itu teladan. Oh suamiku, oh bapakku memang menjadi teladan saya. Oh istriku, teladan dalam keluarga. Ya anak-anak menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar. Bahkan juga menjadi teladan bagi orang tua. Kadang-kadang orang tua ini tidak mau belajar dari anak-anak. Gitu. Anak-anak juga kita bisa belajar dari mereka. Ada sesuatu yang bisa kita ambil maknanya dari apa yang mereka lakukan dalam hidup. Ada sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai hal yang berguna untuk membentuk kehidupan kita. Jadi jangan merasa bahwa karena kita orang tua kita yang paling benar. Anak-anak juga ada waktu-waktu tertentu kita harus belajar dari mereka. Itu. Bukan anak-anak yang sudah besar, yang kecil pun kita bisa belajar dari mereka. Yesus saja menghargai anak-anak kecil. Ya, Yesus saja belajar dari anak-anak kecil, mengajak murid-murid untuk belajar. Nah, tentunya kita dalam perjalanan hidup melalui perikop ini kita diminta untuk menjadi teladan dalam perjalanan kehidupan kita. Yang belum, belajarlah untuk mengoreksi diri
agar bisa menjadi teladan bagi orang lain yang sudah bertahan dan selalu menjadi teladan. Lalu lewat perikop ini, teladan Kristus itu seperti apa? Lalu pertanyaannya, seperti apa teladan Kristus? Dari perikop bacaan kita yang barusan kita baca, Filipi 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 tadi. Paling tidak Bapak Ibu ada 3 yang saya lihat dari perikop ini. Teladan Kristus yang kita bisa jadikan sebagai contoh untuk kita. Yang pertama, dalam perikop bacaan kita bisa melihat dikatakan bahwa Kristus tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Ayat yang ke-6. Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Kristus Yesus adalah Allah yang punya kekuasaan hadir dalam kemuliaan tahta Bapa di surga, tapi dia tidak mempertahankan sesuatu untuk dirinya sendiri. Kristus tidak mempertahankan posisinya aman-aman saja di sana. Dia tidak mempertahankan kesetaraannya sebagai Allah, tapi dia menjadi manusia. Dia tidak mau hidup untuk dirinya sendiri. Itu yang pertama. Jadi dia tidak menganggap, tidak mempertahankan saya loh Allah. Tapi dia datang ke dalam dunia. Nah, apa maksudnya ini Bapak Ibu? Teladan Kristus ini. Kita juga diminta supaya tidak mempertahankan sesuatu untuk diri kita sendiri. Maksudnya, tidak hanya berpikir dan bertindak menurut kita sendiri, tapi mari kita berpikir menurut pikiran Kristus. Kristus yang tidak mempertahankan kesetaraannya sebagai Allah, tapi dia datang menjadi manusia. Dia tidak menjaga itu, tidak mempertahankan itu. Karena itu dalam perjalanan hidup, lewat ini kita mau dikatakan dan diajak sebagai umat Tuhan, jika Kristus tidak mempertahankan dirinya sebagai kesetaraan dengan Allah, maka kita juga sebagai anak-anak Tuhan, janganlah kita mempertahankan sesuatu yang menurut kita ini. Dan itu hanya untuk diri sendiri. Karena itu ini nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi. Supaya kita berpikir seperti Kristus. Tidak hanya berpikir untuk diri kita. Kristus berpikir untuk manusia yang jatuh pada dalam dosa sehingga dia tidak mempertahankan dirinya. Dan biarlah kita juga tidak mempertahankan diri kita, pikiran kita. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kita harus berpikir dan bertindak menurut Kristus. Kita harus berpikir dan bertindak menurut Yesus, bukan menurut diri kita sendiri. Itu yang pertama. Teladan yang kedua, yang bisa kita lihat dari Kristus, ayat yang ke-7. Ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan sama seperti manusia. Bahwa Yesus mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba dan sama dengan manusia, dan yang begini Yesus lakukan karena dia mau merendahkan dirinya. Dia kosongkan dirinya dan dia mau menjadi hamba, padahal bukan hamba, dia Allah. Dia kosongkan dirinya, dia mau jadi manusia padahal sebetulnya dia Allah yang berkuasa atas manusia.
tapi dia merendahkan dirinya untuk manusia. Rendah diri. Saya selalu katakan bukan hanya rendah hati, tapi rendah diri. Apa maksudnya ini bagi kita? Hal ini mau dikatakan Bapak Ibu, teladan Kristus ini, biarlah kita juga dapat merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan sesama. Orang bisa rendah hati tapi belum tentu mau merendahkan dirinya. Orang sulit untuk rendah diri, karena dengan rendah diri harga dirinya tidak ada. Saya malu diberlakukan seperti itu. Di mana harga diriku? Wah, itu sudah. Saya malu dikata-katai seperti itu. Di mana harga diriku? Nah, orang-orang yang begitu nggak mau rendah diri. Ya, Yesus itu rendah diri, bukan hanya rendah hati, tapi dia merendahkan dirinya. Dia rela berkorban, dia diinjak-injak, dicaci maki, bahkan mati di kayu salib. Dia tak punya salah. Gitu. Dia tak berbuat dosa, tapi dia dianggap orang berdosa, dicaci maki, dia dipukul, dia diinjak-injak, dia dihina. Tapi Yesus tetap menjalankan posisinya sebagai manusia yang hendak berkarya di tengah umat manusia yang berdosa. Maka kita juga diminta untuk rendah diri, merendahkan diri. Gak apa-apa orang injak kita, orang hina kita. Yang penting jangan Yesus hina kita. Betul? Betul nggak? Oh, diam semua ini. Siap nggak direndahkan? Hah? Lah ini teladan nih tema ini. Yang mau diminta ke kita. Mau Bapak Ibu Saudara merendahkan diri? Oh, nggak mau, bagus katanya. Mau nggak? Ah, ini terpaksa, gitu ya. Itu. Bapak Ibu nggak cukup rendah hati. Dihina orang, doakan. Diomongin orang, ya doakan aja. Dijelek-jelekin orang, ya walaupun sudah jelek, gitu ya. Ya biarin aja, gitu ya. Didoakan. Tidak perlu kita ributkan. Dihina, doakan. Ya. Sulit Pak Pendeta? Iya sulit, namanya juga harga diri. Karena manusia itu kedagingannya masih ada. Di mana harga diriku? Kalau sudah bicara harga diri, maka manusia bisa bertindak apapun kalau dia lupa diri. Nah, Yesus itu merendahkan dirinya sampai mati, dikatakan dalam perikop bacaan kita. Sampai mati di kayu salib. Dia tidak mau tunjuk diri, oh ini loh saya Allah. Yesus mau basmi semua orang, bisa saja. Tapi dia tidak lakukan. Untuk keselamatan manusia. Merendahkan diri untuk kebaikan. Gitu. Itu yang diminta. Gitu. Orang kalau sudah bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan dan sesama, pasti dia rendah hati. Rendah hati. Tapi orang yang rendah hati belum tentu mau merendahkan diri. Gitu. Kita diminta seperti Kristus yang mengosongkan dirinya. Itu teladan yang kedua. Dan teladan yang ketiga. Yesus rela mati di atas kayu salib. Ini adalah bentuk pengorbanan diri. Teladan Kristus yang ketiga adalah dia berkurban. Saya selalu katakan terjemahan baru,
bukan korban. Kalau korban itu korban kecelakaan, tidak sengaja. Kalau kurban itu memang mengorbankan dengan kesadaran penuh, dia mengorbankan dirinya untuk manusia. Kalau korban, dia menjadi orang yang kena korban. Bisa tidak disengaja atau disengaja, tapi dia menjadi celaka. Tapi Yesus itu mengorbankan dirinya, dia rela, dia pasrah sempurna untuk manusia. Hal ini mau dikatakan bagi kita. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib juga teladan iman bagi umat. Dan kita juga diminta untuk mengorbankan diri kita. Apa itu? Korban waktu, korban pikiran, korban tenaga, korban dana. Waktu kita berkorban. Kita harus mengorbankan waktu yang ada untuk kita datang dalam persekutuan, untuk kita aktif dalam persekutuan, untuk mendukung ada latihan-latihan. Terus kemudian pikiran juga kita harus korbankan, beri pikiran-pikiran yang positif untuk orang lain. Bukan pikiran-pikiran yang negatif. Beri pikiran-pikiran yang membangun untuk orang lain. Bukan pikiran-pikiran yang merusak. Terus tenaga. Kita juga perlu tenaga. Ketika kita diminta bantu oleh orang lain untuk mengerjakan sesuatu, tenaga kita mungkin lelah, tapi kita juga harus lakukan itu. Ketika ada kegiatan di gereja, untuk membantu kegiatan-kegiatan yang ada, kita diminta untuk membantu, maka ada tenaga yang harus kita keluarkan. Itu. Terus kemudian kalau Tuhan kasih berkat, dana untuk menopang orang lain, untuk menopang sesama yang membutuhkan. Bahkan juga dalam gereja, untuk menopang tugas dan panggilan gereja. Kalau ada berkat, sampaikan dengan sukacita. Ada pengorbanan. Kita harus lakukan. Ini sudah nggak berkorban, tidak mengorbankan waktu, pikiran yang baik, terus kemudian tenaganya nggak pernah kelihatan, terus dananya juga tak ada kelihatan, tapi kata orang luar, bacotnya banyak katanya, gitu loh. Ya, tapi Bukit Zaitun aman. Amin. Di luar saya bilang, bukan di sini. Jadi kayaknya tegang gitu ya. Bukit Zaitun aman. Amin. Ada kadang di luar, di gereja tertentu, sudah tidak banyak berpikir yang baik, positif, suka ngomongin orang, suka jelek-jelekin orang, suka manas-manasin orang, terus kemudian suruh bantu nggak mau, terus kemudian suruh sumbang juga nggak mau, tapi kritik aja kerjanya, gitu loh. Ada sesuatu pikirannya, kok bisa begitu? Misalnya mau bangun gereja, ada sesuatu yang mau dibangun, gitu ya, bukan di sini, di luar. Ya, ada sarana yang mau diadakan, gitu. Terus ketika diwartakan, bla 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 bla, apalagi ini gereja, menyusahkan jemaat, katanya. Padahal dia mau katakan menyusahkan dirinya, mengatasnamakan jemaat. Maka kadang-kadang Bapak Ibu kalau majelis bertanya sama saya, bilang, Pak, jemaat sudah bilang begini. Siapa jemaatnya? Jangan-jangan dia itu yang ngomong itu. Gitu loh. Betul. Siapa jemaatnya? Enggak tahu juga dia. Padahal dia ngataskan nama jemaat, padahal dirinya yang memang berpikir enggak baik, gitu loh. Bukit Zaitun aman. Ya. Kadang-kadang begitu. Berpikir langsung menanggapi dengan yang tak baik. Harusnya apa? Kalau kita mau satu dalam Tuhan, kita berpikir, ya Tuhan, berkatilah apa yang hendak dilakukan oleh gerejamu. Begitu. Apalah artinya hamba ini? Hamba tak berdaya,
hamba hanya bisa berdoa. Kiranya Tuhan mengutus hamba-hambamu untuk melengkapi dan menyempurnakan pelayanan gerejamu. Itu ya pikirannya. Terus ketika minta tolong ya segera bantu-bantu kepanitiaan gitu toh. Nah, langsung berjalan bersama. Ini panitia sudah mau dibentuk untuk selanjutnya sektor 2. Sektor 1 kemarin sudah selesai, sudah berjalan dengan baik. Nanti sektor 2 lagi panitia untuk HUT, GPB, terus namanya nanti Bapak Ibu panitia hari-hari raya gerejawi. Jadi semua hari raya gerejawi panitia yang tangani. Bukan hanya sekedar panitia Natal, panitia Paskah, panitia HUT. Loh HUT-nya GPIB tanggal Oktober apa? HUT-nya Bukit Jaitun aja yang diurus. GPIB bulan Oktober apa? Itu hari gerejawi, panitia juga yang kerjakan. Sektor 2 langsung bingung, banyak kali ini katanya kan. Nah, sampai Pentakosta. Jadi setahun itu panitia hari raya gerejawi, kegiatan-kegiatan hari raya mereka yang nanganin. Mari nanti sama-sama. Sektor 2, ya sektor 2 ya Pak Emil ya? Oh ya siap katanya koordinator sektornya. Ya. Jadi walaupun sektor 2 bilang, Pak sektor 2 banyak lansianya. Meremehkan lansia Pak. Hah? Coba lihat lansia itu yang paling rajin. Lansia itu yang paling aktif. Ya. Lihat, suruh ngisi puji-pujian nggak pernah lansia itu nggak isi. Coba jadwalkan lansia. 1 bulan sebelumnya mereka latihan. Coba kalau pelkat yang lain. So tahu 1 bulan 3 hari sebelum pelampil baru kemudian latihan. Kadang-kadang begitu, tapi PKP enggak deh. 2 minggu yang lalu ya, latihan ya. Gitu ya. Maka tadi bagus gitu ya. Nah, ya. Jadi sektor 2 bilang, Pak lansia semua. Jangan remehkan lansia, doa opa dan oma itu berarti Bapak Ibu saya selalu katakan. Mereka berdoa, Tuhan dengar doa mereka. Sehingga Tuhan kasih umur panjang. Ya. Nanti sektor 2 berjalan bersama, tenaga, bahkan mungkin dana. Bersama-sama kita menopang kegiatan yang ada. Sehingga kita menjadi berkat di tengah-tengah gereja. Kemudian ayat ini ditutup dengan ayat yang ke-11 kan. Maka segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Melalui apa yang kita lakukan, melalui apa yang kita perbuat, orang memuliakan nama Tuhan. Tapi ingat, jangan memuliakan diri sendiri. Ingat juga nanti jangan kemudian, pokoknya sektor 2 harus tampil lebih dari sektor lain. No, begitu. Itu mau memuliakan sektor 2. Tapi memuliakan nama Tuhan, ingat ini untuk Tuhan. Karena kita meneladani Tuhan. Dan gereja ini punya Tuhan, bukan punya kita. Dan arahnya untuk kemuliaan nama Tuhan sehingga semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan dikatakan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu tujuan. Nah, sehingga kita perlu mengorbankan sesuatu dalam segala hal di tengah hidup ini. Berkorban dengan kasih, dengan tulus, berkorban dengan jujur, maka percayalah Tuhan berkati itu. Dan itu yang harus kita nyatakan dalam hidup kita di tengah dunia ini. Biarlah teladan Kristus ini kita nyatakan dalam hidup. Yang boleh merendahkan diri, boleh mengorbankan diri, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita boleh satu pikir, satu perasaan seperti Kristus. Berpikir dan bertindak untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Ingat, untuk orang lain tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus, bukan memuliakan diri sendiri. Kalau mau memuliakan diri sendiri, maka kita jatuh pada sikap hidup yang
tidak mau merendahkan diri di hadapan sesama dan Tuhan. Tuhan mampukan kita, Tuhan kuatkan kita dalam menjalankan teladan iman ini, sehingga hidup kita semakin hari semakin diberkati. Amin. Hidup dalam Tuhan sungguh manis, satu hati satu rasa indahnya, susah dan senang tetap bersama. Itu firman Tuhan saudara. Dalam susah jangan lupa firman Tuhan sayang. Mari gandeng tangan manis, jangan buang muka dari saudaramu sayang. Ingat firman Tuhan saudara. Mari bangun kehidupan yang mesra, satu hati sungguh manis. Hidup dalam Tuhan sungguh manis, sagu satu lempeng bagi bersama. Hidup sampai mati saling sayangi, itu firman Tuhan saudara. Dalam susah jangan lupa firman Tuhan sayang. Mari gandeng tangan manis, jangan buang muka dari saudaramu sayang. Ingat firman Tuhan saudara. Mari bangun kehidupan yang mesra, satu hati sungguh manis. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Untuk bersama-sama kita mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut dan sikap sempurna masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Mari kita satukan hati kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Firman-Mu telah disampaikan bagi kami, untuk kami boleh meneladani Kristus
sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus. Biarlah firman Tuhan ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga melalui hidup kami nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan banyak orang. Kuatkan kami, mampukan kami Tuhan untuk menjalankan segala sesuatu dalam proses hidup ini seturut dengan kehendak Allah. Meskipun terkadang kami harus merendahkan diri, kami harus berkorban. Tolong kami, sehingga kami boleh senantiasa menjadikan diri kami sebagai alat Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Kami percaya firman Tuhan boleh menguatkan, meneguhkan, dan lebih daripada itu kami lakukan dalam hidup beriman. Ya Tuhan, dalam saat ini kami berdoa bersama bagi bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemerintah kami dari tingkat pusat sampai daerah. Pemerintah yang ada di Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, tempat kami bekerja, berkarya. Tuhan yang memberkati mereka, sehingga mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Dan biarlah kehidupan bermasyarakat boleh juga senantiasa kami bangun dengan baik. Berkati kami sebagai anak-anak Tuhan untuk boleh saling menghormati, menghargai di tengah-tengah perbedaan sekalipun. Sehingga kami boleh membangun sendi-sendi kehidupan hari lepas hari. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan. Tuhan memberkati, khususnya Gereja Protestan Indonesia bagian Barat GPIB. Kami berdoa dalam lingkup sinode, majelis sinode, program-program secara sinodal. Tuhan memberkati. Kami berdoa dalam lingkup MUPEL, dalam kebersamaan yang boleh terbangun, juga Tuhan yang memberkati. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat. Tuhan memberkati, baik yang ada di kota, di desa, di pelosok, di pedalaman, di pos-pos Pelkes yang ada. Bahkan sepanjang bulan Juni ini, kami bersama-sama berdoa untuk bulan pelayanan dan kesaksian. Tuhan memberkati, sehingga melalui gereja Tuhan GPIB boleh terpancar kasih Kristus. Karena itu Tuhan, Engkau yang boleh hadir. Khususnya kami yang ada di GPIB Jemaat Bukit Zaitun Surabaya ini. Tuhan yang menopang kami dengan kuat kuasa-Mu. Kebersamaan yang boleh terbangun, biarlah boleh senantiasa kami nyatakan hari lepas hari. Tuhan memberkati diaken, penatua, pendeta, vikaris, unit-unit misioner, pelayan PA, pelayan PT, pengurus Pelkat, panitia, komisi-komisi BPPJ, kawan kantor jemaat. Tuhan memberkati, bahkan bersama dengan seluruh jemaat Tuhan, untuk kami boleh satu padu, mendukung, menjalankan tugas dan panggilan gereja ini, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh melakukannya dengan baik. Kami berdoa bagi jemaat-Mu, Tuhan memberkati kehidupan warga jemaat dalam pergumulan mereka, pergumulan pribadi, pergumulan tengah keluarga terhadap anggota keluarga, pergumulan untuk mendapat pekerjaan, pergumulan untuk mendapat pendidikan bagi anak-anak kami, pergumulan untuk mendapat pasangan hidup, pergumulan untuk memperoleh keturunan, bahkan juga pergumulan akan kesehatan. Kami berdoa bagi Ibu Lita Mirah, Bapak Yohanes Mulyono, Saudari Tesalonika Amana Putri, Ibu Maria Kawi, Bapak Lexi Lapian, Ibu Magdalena Rosita Tomasoa, ataupun ada jemaat-Mu yang lain tidak hamba sebut dari tempat ini yang mengalami kelemahan tubuh. Ya Tuhan Allah kami mohon lawat kuat kuasa-Mu menjamah mereka, untuk mereka boleh dipulihkan dan disembuhkan. Usaha pengobatan Tuhan pakai sehingga boleh memberi kesehatan bagi mereka. Kami berdoa bagi warga jemaat yang lanjut usia, orang tua kami, opa dan oma kami, Tuhan memberkati mereka, sehingga mereka tetap senantiasa menikmati hari-hari dengan penuh sukacita. Tuhan melindungi, menaungi kehidupan mereka hari lepas hari. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang ada, bagi keluarga Ibu Ani Seksiana, bagi keluarga Bapak Yohanes Paulus Maruanaya, bagi keluarga Daniel Posuma, dan juga bagi keluarga anggota majelis jemaat, bagi keluarga diaken,
Chandra Indriana, bagi Diaken Emmanuel Gabriel Sauka, bagi keluarga Penatua Lina Mari Junita. Tuhan berkati keluarga mereka, Tuhan berkati hidup pribadi mereka, Tuhan berkati usaha kerja mereka, Tuhan berkati rencana mereka ke depan. Biarlah Tuhan yang boleh senantiasa hadir di tengah hidup pribadi, keluarga, rumah tangga. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang mensyukuri berkat Allah di tengah kehidupan mereka. Berkat dalam hari ulang tahun kelahiran dan perkawinan sepekan ke depan ini. Hamba berdoa bagi adik Valeri Andrea Arianto, Bapak Daniel Posuma, Ibu Naomi Kotjaga, Bapak Jovi Luther Wenas Palit, Saudari Yuniar Parinusa, Bapak Immanuel Gabriela Sauhoka, Saudara Holando Beston Srait, adik San Duncan Patinama, dan juga yang menikmati penambahan hari ulang tahun perkawinan sepekan ke depan bagi keluarga Bapak Markus Surya Pranata Kailuhu dan Ibu Puji Rahayu. Tuhan memberkati mereka. Ataupun ada jemaat-Mu yang tidak hamba sebut dari tempat ini, yang menikmati penambahan hari ulang tahun kelahiran, perkawinan sepekan ke depan ini, hamba berdoa bagi mereka semua. Tuhan berkati hidup pribadi, keluarga, beri kesehatan, kekuatan, sejahtera Allah, umur panjang, sehingga mereka boleh menikmati dan melalui hari ke depan dengan baik. Ya Tuhan, ini umat-Mu yang boleh hadir dalam ibadah di siang hari ini, yang boleh hadir di gedung gereja ini, ataupun yang boleh hadir melalui ibadah live streaming dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati seluruh warga jemaat-Mu, sehingga ketika pulang mereka boleh menikmati hari-hari dengan baik. Bahkan sepekan ke depan ini, Tuhan yang memberkati keberadaan jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dalam tugas tanggung jawab masing-masing, dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan. Tuhan berkati, sehingga semuanya boleh dijalankan dengan baik dan boleh berhasil. Terima kasih Tuhan atas pelayanan yang boleh kami lakukan, presbiter yang bertugas, tim musik, kantoria, petugas multimedia, sound system, koster, kawan kantor jemaat, puji-pujian dari Pelkat PKP. Biarlah semuanya ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan, dan mampukan kami untuk setia melayani Tuhan dengan baik. Ini doa kami, ini syukur kami, ini permohonan kami. Demi Kristus Yesus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Amin. Memuji nama Tuhan, kesaksian pujian dari paduan suara PKP.
Tuhan memberkati kesaksian pujiannya. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Maka dengarlah nats Alkitab dalam Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-35 yang menyatakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja keras begini, kita harus membantu mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Ingatlah pengorbanan Tuhanmu, hidupmu diselamatkan
persembahan baginya. Ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Beri kepadanya persembahanmu. Jemaat yang bersyukur, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur yang akan kita sampaikan secara berbalasan. Kita berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat sekalian, dalam rangka pengutusan untuk kegiatan dan informasi dalam sepekan, disampaikan pokok warta Jemaat yang diawali dalam tayangan video berikut. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieve. How precious did that grace appear, the hour
pokok warta yang perlu disampaikan kembali. Pertama, persiapan majelis yang akan dilaksanakan pada hari ini pukul 12 bertempat di Gedung Gereja Getsemani. Mohon kehadiran majelis yang bertugas pada tanggal 28 Juni. Kedua, pertemuan koordinasi Ketua 4 PHMJ mengundang Komisi PEK dan pengurus Pelkat dalam pertemuan koordinasi pada hari Minggu ini 21 Juni 2026 di GSG Wisma Mukti pukul 11.30. Agenda pencarian dana mini basar Pelkat. Ketiga, atestasi masuk. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bukit Zaitun Surabaya telah menerima atestasi masuk dari Jemaat GPIB Jemaat Hosea dengan nama Ives Arkadi Kana Santos beralamat di Jalan Pucang Sawit nomor 49 Surabaya. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bukit Zaitun Surabaya mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Demikian untuk diketahui oleh Koordinator Sektor Pelayanan 1. Keempat, warta keuangan, informasi saldo Bank GPIB Jemaat Bukit Zaitun per tanggal 19 Juni 2026 sebagai berikut. Terdiri dari saldo Bank Jatim sebesar 5.163.271,99 dan saldo Bank Danamon sebesar 29.366.053,49. Saldo di Bank Danamon tersebut sudah terkumpul untuk dipergunakan bagi kegiatan pentabisan Vikaris sebesar 5.850.000, kegiatan prasarana sebesar 9.998.000, untuk inventaris, hasil penjualan inventaris sebesar 3.950.000, kegiatan bulan Pelkes GPIB ke Majelis Sinode sebesar 5.785.000, dan dana operasional kas jemaat sebesar 3.783.053,49. Jumlah kehadiran jemaat pada hari ini pria 60 dan wanita 69, total 129. Demikian warta jemaat minggu ini. Apabila membutuhkan informasi yang lebih detail lagi dapat di-scan pada barcode di kursi depan. Warta jemaat yang scan QR code warta jemaat yang terpasang di bangku jemaat. Jika ada hal yang kurang jelas dapat menghubungi kantor majelis jemaat pada setiap jam kerja. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, tibalah kita pada amanat pengutusan, silakan berdiri. Dengarlah amanat pengutusan bagi kita, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Jadilah teladan dunia, bawa damai di sekitarmu. Firman Tuhan jadi pandunya yang membentuk hidupmu. Puji namanya, puji kuasanya, puji kasih-Nya, pujilah kemurahan-Nya. Walaupun latar belakangnya tidak sama dengan dirimu, tapi sama di hadapannya, dalam Kristus bertemu. Puji namanya, puji kuasanya, puji kasih-Nya, pujilah kemurahan
Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.